Halo sahabat kebenaran dimanapun berada. Semoga hari ini saudara-saudara semua sehat, diberkati Tuhan, dipenuhi dengan sukacita dari sorga. Saat ini saya kembali akan menyampaikan satu materi, namun sebelumnya saya memohon dukungan dari saudara untuk mensubscribe, membagikan apabila hal ini berguna untuk orang lain, sehingga saudara juga turut mengambil bagian di dalam rangka pelayanan kami. Materi saya saat ini berkaitan dengan peristiwa luar biasa yang dibuat oleh Tuhan kepada Ahazia, Raja Samaria, orang Israel. Dan di tengah-tengah pelayanan daripada Nabi Elia, ada begitu banyak perkara yang telah dibuat oleh Tuhan, yang merupakan hal-hal yang ada di luar kemampuan jangkauan pemikiran kita manusia. Sebab Allah Israel adalah Allah yang benar-benar Allah Maha Kuasa, yang dapat melakukan segala perkara. Saudara-saudara yang terkasih, mudah-mudahan nanti setelah menonton video ini, saudara-saudara akan mendapatkan inspirasi untuk boleh lebih lagi meningkatkan iman dan keyakinan kita kepada Allah yang benar. Nah, saat ini satu sejarah yang luar biasa, yaitu Ahazia. Ahazia adalah merupakan Raja Samaria yang tidak taat kepada Tuhan. Dia adalah merupakan raja yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Teristimewa dari sisi keyakinan dan iman. Ia tidak beriman sungguh-sungguh kepada Allah Israel, tetapi dia beriman kepada Allah-Allah bangsa lain, yaitu bangsa Filistin. Inilah yang menyebabkan dia mendapatkan hukuman daripada Tuhan. Suatu ketika Raja Ahazia jatuh dari kisi-kisi kamar atas istananya dan dia menjadi sakit. Setelah dia sakit, dia tidak bisa bangun dari tempat tidurnya sebab penyakit yang ia alami cukup berat, sehingga ia mengambil satu keputusan untuk meminta petunjuk kepada Allah. Tapi kepada Allah siapa? Ini persoalannya, saudara. Dia tidak minta petunjuk kepada Allah Israel, tetapi dia minta petunjuk kepada Allah lain. Padahal Israel yang dia di situ duduk sebagai seorang raja, memiliki Allah yang telah melakukan banyak perkara di sepanjang sejarah bangsa itu. Mulai dari keluar di tanah Mesir, ada begitu banyak mujizat-mujizat yang dibuat oleh Tuhan, sehingga dari satu orang Abraham menjadi satu bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Tetapi Ahazia lupa dengan semuanya itu, dan ia tidak beriman kepada Allah Israel, tetapi dia beriman kepada Allah bangsa lain. Sehingga ketika dia mengalami persoalan sakit penyakit, maka dia mengambil keputusan untuk meminta petunjuk. Dan ia berkata dan mengutus kepada utusan-utusannya. Ia berkata bahwa pergilah, mintalah petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron. Apakah aku akan sembuh dari penyakit ini ataukah tidak? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Ahazia menyuruh utusan untuk pergi ke Allah di Ekron. Ekron merupakan kota orang Filistin, musuh dari orang Israel. Dan ia pergi ke sana, utusannya untuk meminta petunjuk kepada Baal Zebub. Ekron adalah merupakan pusat perdukunan dan penyembahan berhala kota itu. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, ketika utusan itu berangkat ke Ekron, maka Tuhan berfirman kepada Elia, dan ia berkata, bangunlah, berangkatlah temui utusan-utusan Raja Samaria, dan katakanlah kepada mereka, apakah tidak ada Allah di Israel, sehingga kamu pergi untuk meminta petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron. Tuhan Allah mengutus hambanya Elia untuk memberitahukan dan menanyakan kepada raja, apakah tidak ada Allah di Israel. Tetapi engkau meminta petunjuk kepada Allah di Ekron, kepada Baal Zebub, Allah di Ekron. Nah, kemudian Elia berkata, sebab
itu beginilah firman Tuhan. Engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Kemudian pergilah Elia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, satu keputusan yang salah, ya, salah satu keputusan yang dilakukan oleh Ahazia adalah keluar rel imannya. Ia pergi ke Ekron untuk meminta petunjuk kepada Allah yang sebenarnya bukan Allah, tetapi sebuah patung yang dibuat oleh tangan manusia. Dia tidak minta petunjuk kepada Allah Israel, padahal ada Allah di Israel yang berkuasa. Bahkan ada seorang nabi yang diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya di Israel pada waktu itu, Nabi Elia. Sahabat kebenaran yang saya kasih dalam Tuhan, sesudah itu utusan-utusan itu kembali kepada Ahazia dan berkata kepada mereka. Raja berkata, "Mengapa kamu kembali? Mengapa kamu tidak terus ke Ekron?" Lalu orang-orang itu menjawab, "Ada seorang yang datang kepada kami dan berkata, 'Pergilah, kembalilah kepada raja yang telah menyuruh kamu untuk pergi ke Ekron dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan. Apakah tidak ada Allah di Israel sehingga engkau meminta petunjuk kepada Baal-Zebub Allah di Ekron? Oleh karena perbuatanmu ini, maka engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidurmu, sebab engkau akan mati.'" Nah, sahabat kebenaran yang saya kasih, ini adalah merupakan salah satu peringatan juga kepada kita semua. Saudara, apakah sudah mengenal bahwa ada Allah di Israel atau tidak? Sekarang saya sudah memberitakannya kepada saudara, bahwa ada Allah di Israel. Allah Israel yang adalah Allah sebenarnya telah mengutus para nabi, bahkan hamba-hambanya saat ini untuk memberitakan itu kepada saudara. Nah, fenomena kenyataan yang terjadi sama seperti pada zaman Ahazia. Bahkan sekarang juga orang-orang Kristen sekalipun masih ada juga yang senang untuk pergi ke Baal-Baal lain, kepada dukun-dukun untuk mencari kesembuhan. Ya. Saya berasal dari satu daerah yang di mana daerah itu ada beberapa dukun yang beroperasi, dan sejak lama saya tahu bahwa ada begitu banyak orang Kristen. Bahkan juga tidak terkecuali ada beberapa pelayan yang pergi ke sana untuk meminta penyembuhan dari sakit yang ia alami. Hal ini tentu menyakitkan hati Tuhan. Karena itu jangan lakukan lagi, saudara-saudara. Kalau tidak, maka kita akan senasib dengan Ahazia. Bukan saja kita ditolak oleh Tuhan, bukan saja kita mati secara jasmani, tetapi kita mati secara rohani. Itulah yang paling mengerikan dalam kehidupan kita sebagai manusia. Nah, saudara-saudara yang saya kasih, yang diberkati oleh Tuhan, maka raja bertanya kepada hamba-hambanya, bagaimanakah rupa orang yang telah datang menemui kamu itu, yang mengatakan perkataan itu kepadamu? Lalu jawab mereka kepadanya, seorang yang memakai pakaian bulu dan ikat pinggang kulit terikat pada pinggangnya. Maka raja berkata, itu Elia. Dari ciri-ciri cara berpakaiannya, Raja Ahazia tahu bahwa itu Elia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sesudah itu raja tidak putus asa. Dia tidak menyuruh lagi orang ke Ekron, tetapi menyuruh memanggil Elia dengan bertitah, suruhlah Elia datang. Sehingga kemudian raja menyuruh satu orang perwira ditambah dengan 50 pasukan pengawal perwira itu, dan dia naik ke Gunung Karmel menjumpai Elia. Perwira itu berkata kepada Elia, raja bertitah, turunlah.
Kemudian Elia berkata kepada orang yang diutus oleh raja itu, katanya, "Kalau benar aku abdi Allah, biarlah kiranya turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu." Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Elia mengatakan, "Jika benar aku adalah abdi Tuhan, maka biarlah api dari langit turun dan memakan engkau dengan ke-50 anak buahmu." Maka sekonyong-konyong api turun dari langit dan memakan habis perwira dan ke-50 anak buahnya. Puji Tuhan, luar biasa. Perkara yang di luar dugaan, saudara-saudara. Ini salah satu yang sangat menyedihkan diketahui, bahwa oleh karena kesalahan satu orang raja yang salah beriman kepada Allah lain, akhirnya 50 orang ditambah satu perwira hangus dan habis dimakan oleh api Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah merupakan satu peringatan buat kita, bahwa kita harus benar-benar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan Allah Israel, yang dapat menghukum setiap orang ketika ia menyimpang dari jalan kebenarannya. Mari saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sujud merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah Israel dan mengaku Dia bahwa Dia adalah Allah. Mengimani Dia, sebab tidak ada Allah yang telah menyatakan diri seperti Allah orang Israel, yang sekarang menjadi Allah seluruh bangsa yang percaya kepada Kristus. Nah, saudara, setelah peristiwa yang pertama terjadi, maka raja lagi melakukan hal yang sama. Dan ia menyuruh satu orang perwira, dan menyuruh juga mengawal perwira itu 50 tentara yang lengkap dengan senjata. Dan perwira yang kedua itu kemudian naik dan berkata, "Beginilah titah raja, segeralah turun." Kemudian jawab Elia kepadanya, "Kalau benar aku abdi Allah, biarlah kiranya turun api dari langit, memakan engkau dan ke-50 anak buahmu." Saudara-saudara yang terkasih, sekonyong-konyong kembali api dari sorga turun, menyambar dan memakan habis ke-50 orang dan satu perwira yang merupakan tentara dari Asia. Jadi sudah perkara yang kedua, ada 102 orang yang dilalap oleh api Tuhan yang luar biasa itu. Kembali sekali lagi saya mau mengingatkan saudara dan saya pribadi, karena sebagaimana firman Tuhan mengatakan, firman itu seperti pedang bermata dua, artinya untuk saudara dan juga untuk saya pribadi, agar supaya kita mencari Allah Israel, Allah yang dapat menghukum, tetapi Allah yang dapat membantu menyembuhkan saudara dan menyelamatkan saudara. Dia adalah Allah yang maha baik. Bagaimana saudara tahu Dia baik? Lihatlah Tuhan Yesus yang telah tersalib di Bukit Golgota untuk menebus dosa-dosa kita semua. Allah mengasihi kita, sebagaimana dikatakan, karena begitu besar kasih Allah sehingga Ia mengutus Tuhan Yesus ke dunia, putranya yang tunggal, agar supaya setiap orang percaya padanya akan selamat dan tidak binasa. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, peristiwa ini adalah merupakan peristiwa yang sangat luar biasa kita ketahui. Dan mudah-mudahan nantinya saudara akan bisa benar-benar meyakini dan beriman kepada Allah Israel. Tidak main-main, tidak seperti Ahasia yang cenderung hatinya untuk pergi kepada Allah lain. Baik saudara, kita lanjutkan bahwa setelah peristiwa yang kedua terjadi, kemudian raja menyuruh lagi yang ketiga. Pada waktu yang ketiga, pergi kepada Elia. Lalu ia naik perwira itu dengan ke-50 anak buahnya, dan dia berlutut di hadapan Elia. Ia berlutut serta memohon belas kasihan dengan berkata, "Ya abdi Allah, biarlah kiranya nyawaku dan nyawa ke-50 orang hamba-hambamu ini berharga di matamu." Dia merendahkan diri, saudara-saudara.
Ia berlutut di hadapan abdi Allah dan berkata, "Ya abdi Allah, biarlah kiranya nyawa hambamu dan nyawa ke-50 anak buahku berharga di matamu." Ke-50 orang dan perwira ini menyadari bahaya yang terjadi. Perwira ini menyadari bahwa jika dia melakukan hal yang sama dengan 2 temannya dan 100 orang sebelumnya, maka dia akan senasib dengan mereka. Karena murka Allah atas dosa-dosa Ahazia yang menyesatkan bangsa Israel. Nah, saudara, apabila saudara adalah seorang pemimpin, baik pemimpin besar atau kecil di satu wilayah atau apapun jabatan saudara, ingatlah peristiwa Ahazia ini. Dan jangan mengikuti jejaknya, tetapi carilah Allah Israel, Allah di dalam nama Tuhan Yesus, yang akan menolong saudara dalam setiap perkara terburuk yang saudara alami. Nah, setelah perwira ini dan ke-50 itu berlutut di hadapan Elia dan memohon agar supaya dia mendapat belas kasihan dan supaya nyawanya berharga dan tidak senasib dengan teman-teman yang lain, maka berfirmanlah Tuhan kepada Elia, "Turunlah bersama-sama dengan dia, janganlah takut kepadanya." Kemudian bangunlah Elia dan berangkat bersama dengan perwira dan ke-50 orang itu. Nah, saudara-saudara, berkatalah Elia kepada raja, "Beginilah firman Tuhan Allah, oleh sebab engkau telah mengirim utusan-utusan untuk meminta petunjuk kepada Baal-Zebub Allah di Ekron, seolah-olah tidak ada Allah di Israel, untuk ditanyakan firman-Nya. Maka sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidurmu di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati." Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi ini jadi peringatan buat kita semua. Hidup saudara hanya satu kali, hidup saya hanya satu kali. Mari kita belajar mana Allah yang benar, dan kita mencari Dia. Kalau tidak, saudara-saudara, kita bisa salah alamat dalam beriman dan berakhir nanti kepada penghukuman Tuhan, kebinasaan, dan kita terhilang dari hadirat Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kemudian matilah Raja Ahazia sesuai dengan firman yang dikatakan oleh Nabi Elia. Kemudian Yoram menjadi raja menggantikan Ahazia. Dari peristiwa yang luar biasa ini, saudara, apa yang dapat kita petik? Apa yang dapat kita ambil hikmahnya? Saudara sendiri yang akan mengetahuinya. Saya tidak dapat menjelaskan lebih banyak, sebab saya sudah menyampaikan kepada saudara suatu kebenaran. Dan apabila saudara tidak percaya kepadanya, saya sudah menyampaikannya. Saudara-saudara yang terkasih, mari cari Tuhan, karena Dia adalah Allah yang maha baik. Lihatlah Tuhan Yesus. Jika saudara ingin mengenal Dia, Allah Israel, lihatlah kepada Yesus. Karena di dalam Yesus penuh segala kealahan, ketritunggalan Ia sudah nyatakan kepada kita. Yesus sudah menebus dosa-dosa kita di kayu salib. Jika saudara adalah orang Kristen yang percaya kepadanya, janganlah mengkhianati Dia, sebab murka Tuhan sangat mudah menyala. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, Dia adalah Allah yang cemburu, pencemburu Allah kita, dan murkanya sangat mudah terbakar. Karena itu mari kita berlutut seperti perwira dan 50 anak buah Ahazia yang ketiga, berlutut di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, agar supaya nyawa kita berharga di hadapan Tuhan. Semoga kiranya ulasan saya saat ini berharga buat saudara-saudara sekalian. Dan semoga Tuhan memberkati saudara-saudara dalam setiap pemahaman-pemahaman. Roh Kudus akan menolong saudara untuk mengajar saudara tentang kebenaran Allah yang sebenarnya, agar supaya saudara dapat mengenal Dia, percaya kepada Dia, dan menerima janji-janji Tuhan yang tertulis di dalam kitab kehidupan, yaitu Alkitab. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Tuhan memberkati saudara semua. Amin.